Jauh di bawah Samudra Pasifik, di Palung Nankai, dekat pantai Jepang, ada ancaman diam-diam yang sedang bergerak. Para ilmuwan memperingatkan potensi gempa bumi dahsyat yang dapat memicu tsunami dan menghancurkan wilayah pesisir. Palung Nankai adalah pengingat akan kekuatan dahsyat di bawah kaki kita, tempat lempeng tektonik bertabrakan, menghasilkan kekuatan yang tak terbayangkan. Memahami ilmu di balik gempa bumi sangat penting untuk mengurangi dampaknya. Para ahli memperkirakan akan ada ratusan ribu korban jiwa dan kerugian ekonomi triliunan dolar. Di tengah prediksi mengerikan ini, masih ada harapan. Para ilmuwan dan insinyur bekerja keras untuk meningkatkan sistem peringatan dini, memperkuat infrastruktur, dan mengedukasi masyarakat tentang kesiapsiagaan gempa. Meskipun kita tidak dapat mencegah gempa bumi, kita dapat mengurangi dampaknya melalui tindakan proaktif. Waktu terus berjalan, dan dunia menyaksikan dengan cemas. Palung Nankai menandai zona tabrakan antara lempeng laut Filipina dan lempeng Eurasia. Lempeng-lempeng tektonik raksasa ini terus bergerak meskipun sangat lambat. Lempeng laut Filipina menunjam di bawah lempeng Eurasia, menyebabkan gesekan dan menghasilkan tekanan luar biasa. Tekanan ini terus meningkat hingga melebihi kekuatan batuan, menghasilkan pelepasan energi yang tiba-tiba dan dahsyat gempa bumi. Palung Nankai memiliki sejarah panjang menghasilkan gempa bumi dahsyat. Catatan geologis menunjukkan pola gempa bumi besar yang berulang di wilayah ini, kira-kira setiap 100 hingga 150 tahun. Gempa bumi besar terakhir di sepanjang Palung Nankai terjadi pada tahun 1946, yang dikenal sebagai gempa Nankaido. Itu adalah gempa berkekuatan 8,1 yang menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang meluas. Para ilmuwan percaya bahwa akumulasi tekanan di sepanjang patahan sekarang lebih besar daripada tahun 1946. Konsekuensi potensial dari gempa bumi dahsyat di Palung Nankai terlalu besar untuk diabaikan. Jepang tidak asing dengan gempa bumi, karena terletak di cincin api Pasifik yang aktif secara seismik. Pemerintah Jepang menanggapi ancaman gempa bumi dahsyat di sepanjang Palung Nankai dengan sangat serius, dengan berinvestasi besar-besaran dalam kesiapsiagaan gempa. Salah satu aspek penting adalah sistem peringatan dini Jepang yang canggih, yang menggunakan jaringan seismometer untuk mendeteksi getaran pertama. Ketika gempa bumi terdeteksi, sistem mengirimkan peringatan kepada publik melalui televisi, radio, dan ponsel. Peringatan ini memberikan waktu berharga bagi orang-orang untuk berlindung atau mengungsi. Jepang juga menerapkan aturan bangunan yang ketat yang dirancang untuk menahan gempa bumi yang kuat, menggunakan beton bertulang dan sistem isolasi dasar. Pemerintah melakukan latihan gempa bumi secara teratur untuk mengedukasi masyarakat tentang prosedur keselamatan dan rute evakuasi. Prospek gempa bumi dahsyat telah membayangi negara ini. Gempa bumi Tohoku 2011 berkekuatan 9, berfungsi sebagai pengingat akan kekuatan dahsyat gempa bumi besar. Gempa tersebut memicu tsunami besar, menyebabkan kerusakan yang meluas dan merenggut lebih dari 15.000 jiwa. Setelah bencana tersebut, Jepang melakukan tinjauan menyeluruh terhadap kesiapsiagaan dan mekanisme tanggap gempa. Salah satu pelajaran penting adalah pentingnya kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas, dengan masyarakat setempat memainkan peran penting dalam penanganan pasca bencana. Pemerintah Jepang sejak itu menekankan keterlibatan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana. Dampak potensial dari gempa bumi dahsyat di Palung Nankai meluas jauh melampaui pantai Jepang. Indonesia, negara lain yang aktif secara seismik di cincin api Pasifik, juga dapat mengalami dampak yang signifikan. Meskipun Indonesia mungkin tidak secara langsung berada di jalur tsunami, gelombang seismik dapat memicu gempa bumi di bagian lain wilayah tersebut. Wilayah Mentawai Sumba Lombok sangat rentan, karena terletak di sepanjang megathrust Sunda.
Gempa bumi dahsyat di Palung Nankai berpotensi memicu reaksi berantai dari peristiwa seismik di sepanjang megathrust Sunda. Pemerintah Indonesia menyadari kerentanan seismik negara tersebut, dan telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesiapsiagaan gempa. Kolaborasi internasional sangat penting dalam mengatasi risiko bersama yang ditimbulkan oleh gempa bumi dan tsunami. Kesiapsiagaan gempa bumi adalah kewajiban bersama yang membutuhkan partisipasi aktif dari individu, komunitas, dan negara. Mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah gempa bumi dapat menyelamatkan jiwa. Salah satu langkah penting adalah memiliki rencana darurat, termasuk rute evakuasi dan strategi komunikasi. Penting juga untuk memiliki perlengkapan darurat, dengan persediaan seperti air, makanan, pertolongan pertama, senter, dan radio. Mengamankan perabotan berat, dan benda-benda yang dapat menimbulkan bahaya selama gempa bumi sangatlah penting. Komunitas memainkan peran penting dalam kesiapsiagaan gempa bumi, dengan menyelenggarakan latihan secara teratur, dan memberikan pelatihan tentang pertolongan pertama, dan pencarian, serta penyelamatan. Gempa bumi dapat terjadi kapan saja, jadi penting untuk bersiap. Saat kita melihat ke masa depan, jelas bahwa gempa bumi akan terus menjadi ancaman signifikan bagi peradaban manusia. Namun, kita tidak berdaya dalam menghadapi ancaman ini. Melalui kemajuan ilmiah, inovasi teknologi, dan komitmen kolektif untuk kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan membangun komunitas yang lebih tangguh. Berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi tahan gempa sangatlah penting. Ini termasuk mengembangkan bahan bangunan yang lebih kuat, desain struktural yang inovatif, dan sistem peringatan dini yang canggih. Sama pentingnya adalah kebutuhan untuk meningkatkan kerjasama internasional dan berbagi pengetahuan. Dengan menerapkan budaya kesiapsiagaan, berinvestasi dalam langkah-langkah mitigasi, dan mendorong kolaborasi internasional, kita dapat mengatasi tantangan di masa depan. Ancaman gempa bumi dahsyat di Palung Nankai, ajakan untuk bertindak demi masa depan yang lebih aman dan lebih tangguh bagi semua.